Halo gengs, apa kabar? Balik lagi sama aku Rizky dari mahasiswa jurusan bimbingan dan konseling. Jadi, apa sih kecerdasan emosional itu? Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Menurut Cover dan Sawaf, mereka mengemukakan kecerdasan emosi sebagai kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi. Menurut salah satu teori yaitu teori James berpendapat bahwa sebuah peristiwa menyebabkan rangsangan fisiologis terlebih dahulu dan kemudian seseorang menafsirkan rangsangan ini. Teori ini kita bisa gambarkan seperti ini. Ketika terjadi peristiwa akan muncul gejala fisik dan lalu memunculkan penafsiran serta hasilnya suatu emosi. Ketika penafsiran kita merasa takut ataupun gembira ataupun hal yang lain, kita akan merasakan emosi. Dan sebaliknya, ketika kita tidak merasakan rangsangan dan tidak memiliki penafsiran hal-hal yang lain, kita tidak mengalami yang namanya perasaan atau sebuah emosi yang terjadi pada diri kita. Nah, kecerdasan emosional yaitu serangkaian kecakapan yang memungkinkan seorang melampangkan jalan di dunia yang rumit, yang mencakup aspek pribadi, sosial, dan pertahanan dari seluruh kecerdasan, akal sehat yang penuh misteri, dan kepekaan yang berfungsi secara efektif pada setiap harinya. Adapun ciri-ciri kecerdasan emosional ke dalam 5 komponen sebagai berikut. 1. Kesadaran diri, yaitu mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri, memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Yang kedua, pengaturan diri, yaitu menangani emosi sehingga berdampak positif terhadap pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati, dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran dan mampu pulih kembali dari tekanan emosi. Yang ketiga, motivasi, yaitu menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun kita menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif, bertindak efektif, dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Yang keempat, empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya, dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang. Yang kelima, yaitu keterampilan sosial, yaitu menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar. Adapun faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga, di mana kehidupan keluarga merupakan sekolah pertama dalam mempelajari emosi. Yang kedua yaitu lingkungan non-keluarga. Nah, dalam hal ini lingkungan masyarakat dan lingkungan sosialnya akan membentuk emosi setiap individu. Adapun prinsip-prinsip kecerdasan emosi. Yang pertama, sadari perasaan Anda dan orang lain. Yang kedua, tunjukkan empati dan pahami orang lain. Yang ketiga, atur dan atasi dengan positif perilaku emosi dan impulsif Anda. Yang keempat, berorientasi pada tujuan dan rencana positif. Yang kelima, gunakan keterampilan sosial Anda dalam menangani lingkungan. Itulah terkait apa kecerdasan emosional, baik secara faktor dan komponen apa saja yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Baik, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.